Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rahmi Sagala. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat janji saya yang kemarin, yaitu membuat sebuah praktikum sederhana mengenai fase-fase bulan yang pastinya bisa kalian kerjakan di rumah kalian dengan alat-alat yang sangat sederhana. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video saya. Jangan lupa juga nih like dan komen di bawah agar bisa mendukung channel saya. Nah, untuk itu let's move on to the praktikum. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan di sini hanya ada 3 ya. Nah, dimana salah satunya sudah kita semua punya. Oke, jadi alat-alat untuk praktikum kali ini untuk melihat fase-fase bulan yaitu tada! Sangat mudah ya. Nah, pastinya ini kalian tahu ini apa ya? Ini namanya lampu dan ada dudukan lampunya. Yang kedua, ini adalah sebuah bola yang berwarna putih. Terus sudah saya colokin, udah saya tempelin dengan sebuah kawat. Nah, jadi di sini nanti praktikumnya adalah yang pertama ini si lampu, karena dia menghasilkan cahaya, dia kita gunakan sebagai matahari. Sedangkan kalau yang ini, si bola yang ini kita gunakan nanti sebagai si bulan yang mengelilingi bumi. Nah, sedangkan buminya mana yo? Buminya adalah kepala kita sendiri. Kenapa bisa kepala kita? Karena apapun nanti yang kita lihat itu adalah yang kita lihat sebagai kita di bumi. Jadi kepala kita ini sebagai bumi, lampu sebagai matahari, dan bola sebagai bulan. Nah, untuk itu di sini kita membutuhkan ruangan yang gelap agar kita bisa melihat gimana perputaran dari si bulan ini tadi. Nah, agar lebih jelasnya, yuk kita praktikumkan. Bulan bergerak mengelilingi bumi. Kita mulai dari posisi bulan yang sejajar terhadap bumi dan matahari. Pada posisi ini, dari bumi hanya terlihat bagian bulan yang gelap. Fase bulan ini dinamakan fase bulan baru. Jadi, bulan seolah-olah tidak terlihat dari bumi karena hanya bagian gelap bulan yang terlihat. Lalu, bulannya berputar, maka posisi bulan yang terlihat dari bumi akan seperti ini. Fase ini disebut dengan fase bulan sabit awal, karena bagian bulan yang terkena cahaya matahari bentuknya melengkung menyerupai sabit. Kemudian, bulan terus bergerak dan sekarang berada di posisi 1/4 lingkaran dari posisi awal. Nah, dari bumi, posisi ini terlihat seolah-olah bulan setengah gelap dan setengah terang. Oleh karena itu, dinamakan fase bulan setengah awal. Setelah melewati 1/4 putaran, bulan berputar kembali sampai pada posisi ini. Jika dilihat dari bumi, maka pada posisi ini bagian bulan yang terangnya hanya 3/4 saja, sehingga bentuknya terlihat seperti cembung. Fase ini dinamakan fase bulan cembung awal ya. Kita lanjut, bulan berputar atau bergerak kembali. Pada posisi ini, bulan, bumi, dan matahari sejajar atau berada pada satu garis lurus. Ini disebut sebagai fase bulan purnama atau bulan penuh, di mana bulan terlihat bersinar terang dari bumi dan bentuknya tampak bulat penuh. Setelah melewati fase bulan penuh, bulan terus bergerak. Ketika bulan pada posisi ini, bagian bulan yang terang hanya 3/4-nya, sehingga bentuknya menjadi terlihat cembung dari bumi. Posisi ini disebut sebagai fase bulan cembung akhir. Tapi kalau kalian perhatikan, ada perbedaan nih antara fase bulan cembung awal dan akhir. Apa hayo? Ya, yaitu posisi bagian gelapnya berpindah tempat karena bulan terus bergerak. Lalu ketika bulan berputar lagi, terlihat kembali fase bulan setengah akhir ya. Pada fase bulan setengah akhir ini, bagian bulan yang gelap dan terangnya juga bertukar posisi dengan fase bulan setengah awal. Bulan kembali berputar dan hampir mengitari bumi sebanyak 1 putaran penuh. Di posisi ini, dari bumi terlihat kembali bentuk bulan sabit, sehingga posisi ini disebut sebagai fase bulan sabit akhir.
Coba kalian bandingkan dengan posisi bulan sabit awal. Apa yang membedakannya? Ayo. Ya, sama seperti bulan cembung dan bulan setengah ya. Bagian gelap dan terangnya bertukar tempat saja. Setelah fase bulan sabit akhir, bulan akhirnya bergerak kembali ke posisi awal, yaitu fase bulan baru, di mana bulan hanya terlihat bagian bulan yang gelapnya saja. Nah, setelah percobaan tadi, kita tarik kesimpulan yuk. Karena adanya gerakan bulan terhadap bumi, maka kita akan melihat dari bumi bahwa bentuk bulan berbeda-beda. Perubahan bentuk bulan ini terbagi menjadi 8 fase bulan. Kalau kita gambarkan menjadi seperti ini ya. Fase awal dimulai dari bulan baru, bulan sabit awal, bulan setengah awal, bulan cembung awal, dan bulan purnama. Dan fasenya kembali lagi disebut fase akhir, dimulai dari bulan cembung, bulan setengah, bulan sabit, dan bulan baru. Nah, cukup sekian video saya. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, klik subscribe, terus nyalakan lonceng, dan jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya untuk mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.